Haleluya, Bapak Ibu Saudara keluarga GPDI El Shaddai Magelang, bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, oleh karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan, pada saat ini kita dapat kembali untuk belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk mendapatkan apa rema yang ingin Tuhan sampaikan dalam setiap kehidupan kita. Pada saat ini kita akan kembali belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasalnya yang kedua di ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-23. Baik, saya akan membacakan di dalam satu perikop dengan judul perikop yaitu Kembali dari Mesir. Saya akan membacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu dapat menyimak di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anakmu itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasehati dalam mimpi, "Pergilah Yusuf ke daerah Galilea." Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus, kita sering mendengar tentang rencana Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan manusia. Bahkan mungkin di dalam situasi yang bahaya atau situasi yang dialami setiap manusia, ketidakpastian. Tetapi di dalam Matius pasalnya yang kedua, di ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-23, mengisahkan bagaimana Allah terus menyertai keluarga Yusuf, Maria, dan juga Yesus di tengah ancaman dunia ini. Di dalam bagian ini kita dapat melihat bagaimana Tuhan memimpin kehidupan mereka melalui mimpi, memberikan perlindungan, dan akhirnya menempatkan setiap kehidupan mereka di Nazaret. Menggenapi setiap nubuat bahwa Mesias akan disebut orang Nazaret. Dan ayat-ayat ini adalah bagian kisah yang melanjutkan setelah kematian Raja Herodes, ketika Yusuf menerima petunjuk melalui mimpi bahwa Maria dan Yesus kembali ke tanah Israel. Namun karena ketakutannya terhadap Arkelaus, putra Herodes yang memerintah di Yudea, Yusuf akhirnya memilih untuk tinggal di Nazaret, yaitu di wilayah Galilea. Dan melalui perikop ini kita dapat diingatkan bahwa Tuhan selalu bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan ketika kita menghadapi ketakutan, menghadapi keraguan, atau mungkin ancaman situasi sulit, mari kita renungkan bersama-sama bagaimana kisah ini mengajarkan setiap kehidupan kita tentang penyertaan Allah, ketaatan Yusuf, dan juga rencana Tuhan yang besar yang melampaui pengertian kita. Dan dari sinilah kita dapat belajar bersama-sama, ada beberapa hal, ada beberapa makna yang dapat kita ketahui bersama-sama apa yang ingin disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan di dalam ayat ini bagi kita semua. Yang pertama adalah Allah berbicara dan memimpin. Di dalam ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-20, di sini Tuhan tidak meninggalkan Yusuf di dalam kondisi Yusuf sedang merasa ketidakpastian, sedang merasa di bawah ancaman. Ketika waktunya tiba, Tuhan memberikan arahan yang jelas untuk membawa keluarga ini kembali ke Israel. Bagaimana Allah juga berbicara bagi setiap kehidupan kita, bagaimana melalui firman-Nya, Roh Kudus, atau mungkin keadaan yang kita alami saat-saat ini. Tugas kita adalah mendengarkan dan menaati perintah-Nya melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam situasi sulit, apakah setiap kehidupan kita mencari arahan dari Tuhan,
Ataukah kita lebih sering mengambil keputusan kita sendiri? Kita dapat belajar bersama-sama, kita dapat merenungkan bersama-sama. Kita dapat melihat bahwa seperti seorang GPS yang memberitahu arah jalan ketika kita tersesat, dan begitu pun juga Allah yang sebagai penuntun kita. Bagaimana Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Karena Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai kehidupan kita. Kemanapun, kapanpun kita pergi, Dia selalu ada bersama-sama bagi setiap kehidupan kita. Mari terus kehidupan kita diberi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, agar setiap hikmat yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita tidak berlalu begitu saja, melainkan kita dapat dipenuhi hikmat-hikmat dari Tuhan, pengetahuan dari Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, semuanya atas seizinnya Tuhan. Lalu yang kedua adalah ketakutan dan hikmat Yusuf. Di ayat yang ke-21 sampai yang ke-22, di sini dikatakan, tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea mengganti Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Di sini Yusuf merasa takut karena ancaman masih ada, tetapi ia tidak membiarkan rasa takutnya menguasai dirinya. Dia tetap terbuka kepada arahan Tuhan melalui mimpi yang diberikan oleh Tuhan bagi Yusuf. Bagaimana kita dapat melihat ya bahwa ketakutan itu adalah salah satu bentuk respon yang manusiawi, tetapi kita juga harus menyerahkan ketakutan kita kepada Tuhan dan tetap terus mencari hikmat-Nya. Kita dapat melihat ya contoh bagaimana Yusuf, kita juga diingatkan akan hikmat setiap tindakan-tindakannya, karena di dalam Amsal pasal yang ketiga di ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 di sini dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jelas firman Tuhan menyatakan bagi setiap kehidupan kita bahwa pengetahuan, pengertian, hikmat yang kita punya itu semua berasalnya dari Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang kita miliki, serahkan semuanya kepada Tuhan, karena hanya Dialah satu-satunya yang dapat memberikan setiap hikmat, setiap pengertian bagi setiap kehidupan kita. Lalu yang ketiga adalah penggenapan nubuat. Di dalam ayat yang ke-23, di ayat terakhir di sini dikatakan bahwa setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Keputusan Yusuf untuk tinggal di Nazaret adalah bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu. Ini adalah penggenapan nubuat tentang Yesus sebagai Mesias. Di dalam setiap kehidupan kita mungkin ada beberapa hal yang tampak mustahil atau mungkin kebetulan, tetapi Allah memiliki rencana yang sempurna di balik setiap kehidupan kita. Bagaimana banyak hal yang terjadi, yang kita alami, itu semuanya bukanlah kebetulan, melainkan rencana Allah yang harus tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari hal ini kita dapat belajar bersama-sama. Ada beberapa hal yang dapat kita ketahui, ada pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini. Yang pertama adalah Allah itu selalu setia di dalam memimpin setiap umatnya. Dia tidak pernah membiarkan anak-anaknya berjalan tanpa arah, karena Dialah penuntun satu-satunya yang dapat menunjukkan jalan-jalan yang benar, jalan-jalan untuk kita dapat dekat dengan Dia. Hanya Dialah satu-satunya Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Lalu yang kedua adalah ketaatan yang membawa kepada perlindungan. Yusuf taat kepada arahan Tuhan, dan ini melindungi setiap keluarganya dari bahaya. Begitupun dengan setiap kehidupan kita, bagaimana ketika kita taat kepadanya, maka kita akan terus berada di bawah naungannya. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan juga menjadi bagian setiap kehidupan kita. Maka yang kita perlukan hanyalah setia dan juga taat.
Dan yang terakhir adalah rencana Allah itu selalu sempurna. Bahkan setiap keputusan kecil di dalam setiap kehidupan kita itu adalah menjadi bagian dari rencana yang besar bagi Allah. Jadi jangan pernah menyepelekan, jangan pernah kita menganggap bahwa setiap apa yang kita punya, setiap apa yang kita mengerti, hikmat yang kita punya itu dari diri kita sendiri. Itu semuanya dari Tuhan. Tuhan yang menganugerahkan, Tuhan yang memberikan setiap kemurahan bagi setiap kehidupan kita. Karena kitalah anak yang dipilih satu-satunya menjadi seorang yang memiliki pengetahuan, memiliki hikmat untuk menjadi bagian dari penggenapan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yusuf membawa Yesus kembali ke Israel, menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat atas sejarah, kehidupan dan masa depan kita. Dia memimpin setiap langkah, bahkan dalam setiap ketidakpastian kita. Marilah kita terus belajar untuk mendengarkan suara Tuhan, bertindak dengan hikmat dan percaya bahwa rencananya yang sempurna. Pesan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita bahwa pada saat ini yaitu bahwa Allah terus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Selalu yakin dan percaya bahwa Dialah Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Ingatlah selalu bahwa Dia Allah yang besar, Dialah Allah Immanuel bagi setiap kehidupan kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan untuk saat ini, dan kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik itu mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Baik, puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri renungan pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bagaimana Engkau seperti yang dikatakan kebenaran firman Tuhan, Engkau telah melindungi pada dahulu kala, bahkan sampai saat ini kami yang ada bersama-sama dengan Engkau terus menyertai kehidupan kami. Bagaimana kasih-Mu, kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas setiap hikmat, atas setiap pengetahuan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami dapat terus belajar mengenai kebenaran firman-Mu dan mengerti setiap apa yang ingin Engkau sampaikan melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan adalah terang bagi keluarga GPDI El Shaddai dan keselamatan bagi keluarga GPDI El Shaddai. Kepada siapakah keluarga GPDI El Shaddai harus takut? Tuhan adalah benteng hidup keluarga GPDI El Shaddai. Terhadap siapakah keluarga GPDI El Shaddai harus gemetar? Biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini dapat menguatkan setiap kehidupan kami, ya Tuhan. Dan teruslah Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur kepadamu, menyerahkan hanya dengan satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.